Peringatan pelatih Persib untuk Mailson 5. Penyerang Persib Bandung asal Tanjung Verde Mailson 5 tak kunjung memperlihatkan performa terbaiknya. Pelatih Persib Bojan Hodak dan Bobotoh masih harus lebih bersabar menantikan pembuktian Mailson yang kini sudah mencatat 5 penampilan bersama Persib tanpa gol dan tanpa assist. Pertandingan ini sebetulnya menjadi momen yang tepat untuk Mailson unjuk kebolehannya selagi penyerang utama David da Silva absen karena cedera aduktor femoris. Mailson sempat diturunkan dari bangku cadangan ketika Persib ditekuk Port FC, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Lalu di ajang AFC Champions League 2 2024/2025, di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Hodak masih akan terus membantu dan memotivasi pemain rekrutannya tersebut untuk segera beradaptasi dengan kultur baru di sepak bola Indonesia. Mengenai Mailson, ada pemain yang butuh waktu sedikit untuk beradaptasi dengan liga, terang Hodak. Dia sudah menunjukkan upayanya, tapi belum seperti rekannya yang lain. Rekan dia yang lain lebih cepat, adaptasi, ini normal seperti di Eropa, jelasnya. Hodak berharap Mailson bisa secepatnya untuk beradaptasi dan berkontribusi lebih untuk Persib. Jika itu dapat ia lakukan, tentu timnya akan punya skuad fantastis. Jika tidak menampilkan performa terbaik hingga waktunya tiba, Hodak akan ambil keputusan untuk menggantinya saat kesempatan jendela transfer kedua Liga 1 2024/2025 tiba. Jadi kita akan melihat, jika dia bisa beradaptasi, itu fantastis. Tapi jika tidak bisa dan ketika waktunya tiba, mungkin kami bisa mencari pemain lainnya, ujar Hodak memberi peringatan, tapi kami untuk sekarang masih akan coba untuk terus berusaha membantunya beradaptasi, ucapnya. Mailson 5 adalah rekrutan baru yang diboyong Hodak dari klub sebelumnya, FK Aksu di Liga Kazakhstan. Mailson lama berkarir di Liga Armenia sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 memperkuat Ararat Armenia FC. Sebelumnya juga pernah berkarir di Liga Rumania dan Liga Belanda. Mailson digadang-gadang akan menjadi suksesor dari Stefano Beltrame, ex-Juventus yang pernah perkuat Persib membawa gelar juara musim lalu. Bojan Hodak nekat mainkan tim pelapis. Buntut PSSI tidak bantu Persib dengan jadwal neraka Liga 1. Persib Bandung kalah dari Port FC pada laga pertama Liga Champions Asia 2. Bojan Hodak menepati perkataan akan memainkan tim pelapis. Jika melihat jadwal Liga Inggris, klub hanya mempunyai satu pertandingan liga setelah jeda internasional dan sebelum bertanding di Liga Champions. Arsenal, Liverpool, Aston Villa, dan Manchester City bertanding satu kali di Liga Inggris, lalu mewakili negara di kompetisi Eropa. Di Indonesia tidak begitu, jika melihat jadwal Liga 1 yang disusun PT LIB dan PSSI. Persib Bandung bermain dua kali hanya dalam jarak 4 hari melawan PSM Makassar dan PSIS Semarang sebelum berlaga di Liga Champions. Pelatih Bojan Hodak sampai menyindir ketum PSSI Erick Thohir atas situasi ini. Pak Erick Thohir bicara bahwa dia ingin tim Indonesia meraih hasil yang bagus di kompetisi AFC. Fantastis, ujar Hodak dikutip sebelum laga. Tapi kami butuh orang yang membantu kami, karena PSSI dan PT LIB tidak membantu. Pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, Persib melakoni pertandingan ketiga hanya dalam 8 hari melawan Port FC di fase grup Liga Champions Asia.
Maung Bandung harus mengakui keunggulan Port FC dengan skor 0-1. Satu-satunya gol klub Thailand dicetak saat pemain sedang capek-capeknya, yaitu pada menit ke-90. Kembali ke Eropa, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi melakukan rotasi pada laga kontra Monza. Niatnya adalah mengistirahatkan pemain utama agar segar saat menghadapi Manchester City di Liga Champions. Keputusan rotasi itu moncer, Inter Milan bisa mencuri poin dari kandang tim besutan Pep Guardiola dengan skor 0-0. Di Indonesia, yang terjadi adalah sebaliknya. Bojan Hodak melakukan rotasi saat melawan Port FC demi pertandingan Liga melawan Persija Jakarta pada Senin, hanya 4 hari sesudah melawan Port FC. Jadi mungkin di kompetisi AFC saya akan menurunkan tim pelapis, ujar Hodak sebelum laga. Dan jika kalah, memang hanya itu hal yang bisa dilakukan, tutur Hodak. Hodak menyeriusi perkataannya dengan menurunkan pemain pelapis. 3 pemain asing di lini depan, Ciro Alves, Mailson Silva, dan Tyrone Del Pino disimpan di bangku cadangan, David da Silva cedera. Hanya ada 3 pemain pelapis berstatus lokal di jajaran starter di lini depan, yaitu Dimas Drajat, Beckham Putra, dan Rian Kurnia. Hasilnya yaitu kekalahan, dan Hodak sudah menuding ada andil PSSI dalam jadwal neraka yang membuat dirinya terpaksa memutar pemain. Apakah sepak bola Indonesia benar-benar siap menjadi kekuatan baru Asia? Tak berkutik di kompetisi Asia, Persib keluhkan padatnya jadwal. Persib Bandung tidak berkutik atas Port FC di laga pembuka grup F Asia Champions League, ACL, TU 2024/2025. Klub asal Thailand itu mampu memetik poin penuh dari kemenangan tipis 1-0. Padatnya jadwal pertandingan sebelum melawan Port FC jadi kambing hitam di balik kekalahan tersebut. Persib vs Port FC digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, malam. Di laga itu, Persib menurunkan pemain lapis kedua dan baru memasukkan pemain-pemain inti di pertengahan babak kedua. Alhasil, Maung Bandung kecolongan di menit akhir dan kalah di kandang sendiri. Sebelum melawan Port FC, pelatih Persib Bojan Hodak telah mengeluhkan padatnya jadwal pertandingan. Persib diketahui harus memainkan 3 pertandingan dalam kurun waktu 8 hari, yakni vs PSM Makassar, tanggal 11 September, vs PSIS Semarang, tanggal 15 September, dan vs Port FC, tanggal 19 September. Tidak sampai di situ, Persib selanjutnya harus melawan Persija Jakarta pada Senin tanggal 23 September mendatang. Itu artinya, Mark Locks hanya punya waktu 2-3 hari untuk melakukan recovery. Persib sebelumnya sudah mengajukan untuk penjadwalan ulang pertandingan Liga 1 ke PT LIB. Namun, permintaan itu ditolak mentah-mentah. Itu alasan kenapa kami meminta menjadwal ulang beberapa pertandingan, agar kami mempunyai waktu lebih untuk istirahat dan dalam kondisi 100% di setiap pertandingan. Tidak seperti hari ini, karena saya memaksakan beberapa pemain, sebab bermain 6 kali dalam 22 hari bisa membuat mereka mati. Bisa saja ada banyak cedera yang dialami. Saya katakan sekali lagi, kami meminta penjadwalan ulang tapi Liga berkata tidak, ucap Bojan, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Situasi semakin sulit bagi Persib, sebab sejumlah pemain seperti Rian Kurnia dan Matteo Kocijan mengalami cedera akibat kelelahan usai laga melawan Port FC. Meski begitu, Bojan optimis anak asuhnya bisa bermain maksimal melawan Persija nanti. Dia menyebut, sisa waktu yang ada akan dimanfaatkan untuk melakukan pemulihan terhadap kondisi seluruh pemain. Dia menyebut, punggawa Persib begitu semangat menatap laga derby melawan Macan Kemayoran. Kami harus fokus ke laga melawan Persija, karena ini seperti derby di Asia Tenggara. Bagi kami, ini laga yang sangat penting. Kami punya waktu 2-3 hari untuk recovery dan tentu saja saya tidak perlu memotivasi pemain untuk laga melawan Persija, ucapnya.
Saya belum tahu karena beberapa dari mereka ada yang merasa nyeri. Kita akan lihat karena di padatnya jadwal, butuh waktu 48 jam untuk pemulihan dan kita akan tahu bagaimana kondisinya. Untuk sekarang, saya belum bisa memberitahunya, pungkasnya. Persib Bandung wajib waspada, Persija Jakarta incar momen kebangkitan di hadapan Bobotoh. Persib Bandung wajib waspada dengan ambisi kebangkitan yang diapungkan Persija Jakarta pada pertemuan pada pekan ke-6 Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Persib akan menjamu Persija di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 23 September tahun 2024, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bagi kedua tim, laga ini menjadi momen untuk merasakan kemenangan lagi. Persib baru saja kalah meski di kompetisi berbeda. Persib menyerah 0-1 saat menjamu Port FC pada pertandingan pertama di grup FAFC Champions League 2, ACL 2, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024, malam. Sedangkan Persija tak merasakan kemenangan dalam dua laga terakhir. Setelah kalah 1-3 di kandang PSBS Biak, Persija hanya bermain imbang tanpa gol ketika menjamu Dewa United di Stadion Gelora Bung Karno. Maka, pelatih Persija, Carlos Pena, sangat memahami pentingnya laga melawan Persib nanti. Dia menyebut ini bukan hanya soal rivalitas, tetapi untuk menjadi momentum kembali ke tren positif. Terkait persiapan untuk laga selanjutnya, tentu saya tahu seberapa pentingnya laga tersebut, bagaimana besarnya rivalitas melawan Persib dan kami akan mempersiapkannya, ucap juru taktik asal Spanyol itu. Meski main tandang, Pena mematikan timnya akan bangkit setelah gagal menang di kandang sendiri. Menurutnya, semua elemen tim memang kecewa karena tidak bisa memberikan hasil terbaik di hadapan The Jackmania, namun, ia memastikan bahwa Persija pasti berusaha untuk meraih hasil positif di markas Maung Bandung. Semua staf pelatih saya di Persija berbicara ini kepada saya. Bagi saya sebagai pelatih, laga ini sangat penting. Semoga hasil baik didapat oleh kami, tutur Pena. Jelang lawan Persija, Persib dilanda kelelahan luar biasa. Persib Bandung akan melakoni laga sulit dalam pekan 6 Liga 1 2024/2025. Pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024, sore WIB, tim Maung Bandung bakal bersua Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Sialnya, jelang laga nanti, Persib dilanda banyak kesulitan. Beberapa kesulitan itu bahkan tampak saat skuad Maung Bandung kalah dari Port FC dalam laga Asia Champions League 2, ACL 2, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Salah satunya, kelelahan yang luar biasa. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengungkapkan, beberapa pemain merasakan nyeri selepas laga lawan Port FC. Dia mengatakan, hal itu terjadi karena padatnya jadwal yang harus dijalani Ciro, Alvis, dan kawan-kawan. Saya belum tahu karena beberapa dari mereka ada yang merasa nyeri. Kita akan lihat karena di padatnya jadwal, butuh waktu 48 jam untuk pemulihan dan kita akan tahu bagaimana kondisinya, ujar Hodak. Hodak pun mengeluhkan padatnya jadwal yang harus dilakoni Persib. Dia mengungkapkan, bermain sebanyak 6 kali dalam 22 hari bisa membuat para pemain cedera, bahkan kelelahan luar biasa. Itu alasan kenapa kami meminta menjadwal ulang beberapa pertandingan kami, agar kami mempunyai waktu lebih untuk istirahat, dan dalam kondisi 100% di setiap pertandingan. Namun, LIB berkata tidak, kata Hodak. Terlepas dari segala kesulitan yang ada, Hodak tetap mempersiapkan tim sebaik mungkin jelang lawan Persija nanti. Bagaimanapun, laga ini bisa disebut sebagai salah satu derby di Asia Tenggara. Kami harus fokus ke laga melawan Persija, karena ini seperti derby di Asia Tenggara. Kami punya waktu 2-3 hari untuk recovery dan tentu saja saya tidak perlu memotivasi pemain untuk laga nanti, kata pelatih Persib itu.
Bojan sebut laga melawan Persija sebagai derby Asia Tenggara. Persib Bandung bakal menjamu Persija di Stadion Sijalak Harupat pada Senin, 23/9, pada laga pekan ke-6, Liga 1 2024/2025. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan, pertandingan melawan Persija merupakan derby Asia Tenggara. Anak asuhnya, kata Bojan, memiliki waktu sekitar 2-3 hari untuk melakukan pemulihan kondisi setelah menjamu PORP FC. Kami harus fokus ke laga melawan Persija, karena ini seperti derby di Asia Tenggara. Bagi kami, ini laga yang sangat penting. Kami punya waktu 2-3 hari untuk recovery, dan tentu saja saya tidak perlu memotivasi pemain untuk laga melawan Persija ini, ujar Bojan, seusai pertandingan melawan PORP PC, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Saat disinggung siapa saja nama yang akan diturunkan untuk laga melawan Persija nanti, Bojan mengaku belum tahu. Saya belum tahu karena beberapa dari mereka ada yang merasa nyeri. Kita akan lihat karena padatnya jadwal, butuh waktu 48 jam untuk pemulihan dan kita akan tahu bagaimana kondisinya. Untuk sekarang, saya belum bisa memberitahunya, katanya. Kronologi dugaan Bobotoh dibawa ke locker room Persib Bandung, ngaku diintimidasi pemain hingga staf. Media sosial dihebohkan dengan kabar dugaan adanya Bobotoh yang dibawa ke locker room atau ruang ganti usai pertandingan Persib Bandung vs PORP FC. Laga tersebut berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Pertandingan berakhir dengan skor 0-1 atas kemenangan tim tamu, PORP FC. Usai pertandingan, sejumlah bobotoh pun mengutarakan kekecewaan mereka. Di media sosial, ramai cerita bobotoh yang mengaku mendapatkan intimidasi dari pemain hingga staf Persib Bandung. Awalnya, bobotoh ramai membicarakan video yang dibagikan oleh akun tersebut. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah steward dan staf manajemen yang mengawasi tribun penonton usai pertandingan. Kemudian, seorang steward menggiring seorang supporter dari tribun. Dalam narasi yang beredar, supporter tersebut melontarkan kata-kata kasar kepada para pemain karena Persib Bandung kalah. Supporter itu nampak dibawa ke pinggir lapangan sambil dikelilingi staf dan steward. Barang-barang bawaan supporter itu juga nampak diperiksa. Setelah itu, supporter yang diduga merupakan pria dalam video itu buka suara ke salah satu akun Instagram melalui direct message, DM. Dalam tangkapan layar yang dibagikan oleh akun @PrecisPoison, supporter itu mengaku diintimidasi hingga dibawa ke locker room. Supporter itu mengaku peristiwa bermula ketika dirinya merasa emosional dengan menghampiri pemain, lalu melontarkan kata-kata kasar. Ia juga melampirkan foto bajunya yang robek hingga tangan terluka diduga dicakar salah satu pemain. Jadi awalnya, ia di tribun barat pada minta jersey ke pemain. Kalau saya emosional lah, saya lari ke arah pemain spontan ngomong kasar, jelas pria itu dalam bahasa Sunda. Setelah itu, pria tersebut meninggalkan lokasi. Namun, ia mengaku diikuti oleh steward. Terus pergi, saat pergi saya diikuti steward, katanya disuruh diamankan. Setelah itu, di lorong saya ditunggu oleh Kakang dan Hen-Hen. Hen-Hen ngomong, udah kamu ngomong sama saya aja berdua, dirangkul lah sama Hen-Hen, ujarnya lagi. Setelah bertemu Hen-Hen, pria itu tidak menyangka dirinya dibawa ke locker room dan diintimidasi oleh pemain hingga staf pelatih. Ternyata saya dibawa ke locker room terus dikasih tahu, ini nih yang bilang Persib butut. Dari situ saya dipukul oleh bule pelatih yang saya lupa lagi. Saya tangkis, pukulan, lalu dilempar sepatu. Ada sebagian pemain yang memisahkan juga, mengenai bajunya yang robek. Pria itu mengaku akibat ditarik paksa pria berbaju hitam. Terus itu baju yang robek. Karena, saya ditarik oleh yang berbaju hitam sampai robek terus saya diamankan di luar dekat utara, jelasnya.
Pengakuan supporter tersebut lantas menjadi perhatian bobotoh di media sosial. Respon Persib Bandung, sudah mencoba menghubungi Adi Pratama selaku Head of Communication Persib Bandung bermartabat, PBB, untuk melakukan wawancara. Namun, hingga pukul 18.39 belum ada jawaban. Waalaikumsalam, nanti selesai meeting saya info ya. Belum mas, bisa ditelepon, nanti saya yang telep balik ya. Biar enak, ujar Adi melalui pesan WhatsApp. Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Memang diduga ada intimidasi dan kekerasan yang diduga melibatkan ofisial, mungkin bagian dari PT PBB dan pemain. Cuma itu kan untuk info validnya perlu didalami lebih lanjut, tapi dari hasil pengakuan korban, memang diduga ada seperti itu, ujar Tobias saat dihubungi, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Menurutnya, jika informasi yang beredar di media sosial itu benar, maka sangat disayangkan. Bahkan, pihaknya mengutuk keras kekerasan dalam sepak bola oleh siapapun dan terhadap siapapun. Tentu kita sama-sama baik supporter dan semuanya, sepakat bahwa tidak boleh ada kekerasan dalam sepak bola, baik itu oleh supporter, pemain, dan siapapun. Tidak ada pengecualian, harusnya kita bisa menjaga bersama-sama, katanya. Tobias berharap, PT PBB segera mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan intimidasi yang saat ini ramai di media sosial. Biar tidak jadi bola liar, seharusnya dari pihak Persib segera membuat pernyataan, karena yang punya wewenang di dalam locker room kan dari tim Persib. Supaya asumsi-asumsi yang berkembang tidak semakin liar, dan kalau memang ditemukan adanya pelanggaran, saya sih berharap dibuka secara transparan, jangan ditutup-tutupi. Kalau memang salah, katakan salah, kalau memang benar, katakan benar, ucapnya. VPC pun menyatakan siap mendampingi korban, jika benar mendapatkan intimidasi dari ofisial Persib Bandung. Kami cek bukan anggota kita, tapi walaupun bukan anggota, kita merasanya ya, kami sama-sama bobotoh dan siapapun itu, mestinya tidak boleh ada kekerasan dalam sepak bola terhadap siapapun, tidak dikotak-kotakkan itu anggota atau bukan, katanya. Bojan Hodak yang makin dipusingkan dengan jadwal padat. Persib Bandung menelan kekalahan 0-1 saat menjamu Port FC pada putaran pertama AFC Champions League, ACL, 2 di Stadion Sijalak Harupat, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Meski sudah bisa mengimbangi Port FC, tapi kelengahan di menit akhir pertandingan membuat rencana Persib menahan imbang tim asal Thailand ini menjadi buyar. Setelah pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengakui anak asuhnya kalah dari segi mental bermain dengan Port FC. Seandainya Willian Mota gagal mencetak gol di menit ke-89, Bojan menyebut skuad Pangeran Biru bisa meladeni permainan Singa Pelabuhan. Ini laga yang sulit. Saya sudah katakan sejak sebelum pertandingan, selama 89 menit kami bermain dengan baik. Kami bermain dengan seimbang bahkan mungkin lebih baik, katanya, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Tapi ini levelnya lebih tinggi, dan meski bermain dominan tapi melakukan kesalahan, maka tim lawan bisa menghukumnya. Kami melakukan kesalahan pada menit 89 setelah sebelumnya ada 2-3 peluang. Ini Liga Champions. Jadi untuk bisa bersaing di Liga Champions maka kami harus bermain dengan level yang lebih tinggi dari Liga 1, tuturnya menambahkan.